Makarim BAMBA. Lahir di Singapura 4 Juli 1984. Usia 35 tahun. Adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada 23 Oktober 2012. Saya manggilnya Mas saja karena masih muda. Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang biasa dipanggil Mas Menteri, dalam berorientasi pelayanan mendapat predikat terbaik pada pelayanan publik. Dibuktikan dengan beberapa survei dari lembaga survei dan juga statement dari masyarakat. Seorang pemimpin, lu harus membahagiakan lebih banyak masyarakat dong. Kalau masyarakat lebih banyak ingin relaksasi and you don't do that, lu akan dibenci oleh masyarakat yang jumlahnya banyak itu. Boleh saya sedikit tidak setuju dengan asumsi itu? Boleh. Tugas saya bukan untuk membuat sebanyak mungkin masyarakat bahagia. Itu bukan tugas saya. Tugas lu? Tugas saya sebagai menteri dan pemerintah adalah untuk, terutama di pendidikan, adalah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kadang-kadang itu dua hal nyambung. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang itu dua hal nggak sama. Tapi apa yang diinginkan banyak orang belum tentu yang terbaik. Tapi Anda sadar nggak kalau Anda terus dimusuhin oleh banyak orang setelah itu? Ya iya, itulah beban kepemimpinan. Dalam akuntabilitas, Mas Menteri tidak diragukan lagi tugasnya sebagai Menteri Pendidikan. Walaupun di masa pandemi, Mas Menteri mengedepankan pendidikan, walaupun konsekuensinya akan menerima banyak ancaman dari beberapa pihak. Dalam meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, Mas Menteri mengajak guru untuk melakukan perubahan kecil. Nilai harmonis dari sosok Nadiem Makarim adalah beliau selalu bersikap peduli dan menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya. Mas Karim, panggilan akrabnya, cenderung santai dan tidak kaku kepada bawahannya. Beliau mengutamakan partisipasi semua rekan ketika menjalankan suatu program. Loyal. Nilai loyal yang dapat kita contoh dari Nadiem Makarim adalah beliau selalu berdedikasi dan mementingkan kepentingan berbangsa dan bernegara. Adaptif. Nilai adaptif dari sosok Nadiem Makarim yaitu beliau selalu berpikir kreatif, antusias dalam menghadapi perubahan, serta berpikir inovatif. Mas Nadiem selalu memunculkan inovasi-inovasi terbaru untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Seperti 3 jurus yang pernah beliau katakan. Yang pertama, fleksibilitas, resource, dan purpose. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif yang pernah beliau lakukan yaitu salah satunya beliau bekerja sama dengan Google Indonesia untuk memajukan mutu pendidikan Indonesia. Mantan CEO Gojek ini menanyakan kebiasaan dirinya selama bersekolah. Guru Anwar yang mendapat pertanyaan tersebut lantas mengungkapkan bahwa Nadiem Makarim ketika SD adalah siswa yang kritis.